잘 치고 마무리 잘하고 자카르타 와서 이제 첫 인도네시아 좋아요! Siap tempur, skuad Garuda menang head-to-head atas Kamboja. Sintayong siap tampilkan kemajuan sepak bola Indonesia. Piala AFF 2022 sudah dimulai sejak Selasa lalu, di mana turnamen bergengsi tersebut akan berlangsung hingga 16 Januari 2023 mendatang. Turnamen edisi kali ini digelar dengan format kandang tandang. Timnas Indonesia sendiri bakal melakukan laga pembuka melawan Kamboja pada Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Duel antara kedua tim tersebut digelar di Stadion GBK Jakarta. Timnas Indonesia sendiri menargetkan kemenangan di laga tersebut demi memperbesar peluang lolos dari babak grup. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya Timnas Indonesia berhadapan dengan Kamboja, di mana kedua tim tersebut pernah saling bertemu sebanyak 17 kali, di mana sebanyak 5 pertemuan diantaranya terjadi di Piala AFF. Sementara itu, skuad Garuda selalu menang melawan Kamboja, di mana pertemuan pertama mereka terjadi di babak grup Piala AFF 1996. Saat itu, Timnas Indonesia menang telak 3-0 atas Kamboja. Kemudian pertemuan terakhir antara Timnas Indonesia versus Kamboja terjadi di babak grup Piala AFF 2020. Tim asuhan Sintayong pun mampu menang dengan skor meyakinkan 4-2. Tentu hal tersebut menjadi modal kepercayaan diri untuk pasukan Sintayong. Selain diunggulkan secara head-to-head, salah satu pemain abroad Indonesia, Witan Sulaiman pun dengan mantap memastikan bahwa Timnas Indonesia sudah tahu pola main Kamboja jelang Piala AFF 2022 nanti. Timnas Indonesia pun dalam kondisi siap tempur untuk hadapi Kamboja pada laga perdana di Piala AFF 2022 kali ini. Secara pribadi, saya sangat siap menghadapi Kamboja. Kondisi saya sangat baik, kondisi teman-teman juga. Kita semua sangat senang dan sangat siap menyambut partai perdana di Piala AFF 2022. Kata Witan Sulaiman dikutip dari kanal YouTube PSSI TV pada Jumat 23 Desember. Meski sudah mengetahui pola permainan Kamboja, pemain berusia 21 tahun itu akan tetap menunggu arah selanjutnya dari tim pelatih. Yang saya ketahui, mereka berani bermain ball position, mereka berani bermain umpan kaki ke kaki. Nanti tim pelatih akan memberitahu kita untuk mengantisipasi hal itu. Jelas Witan Sulaiman. Tidak hanya dari pemain, Sintayong pun selaku pelatih kepala semakin tertantang untuk unjuk gigi bersama dengan Timnas Indonesia. Terlebih Park Hang-seo dan Kim Pan-gon sama-sama berhasil memetik kemenangan di laga awal grup B Piala AFF 2022. Para saingan memang mulai terasa sengit di antara ketiga pelatih Korea Selatan itu. Sintayong juga mengakui bahwa Piala AFF merupakan piala dunianya negara Asia Tenggara. Piala AFF ini memang bisa disebut Piala Dunia ASEAN atau Asia Tenggara. Begitu populer sekali, memang sebelumnya Piala AFF tidak begitu diketahui di Korea Selatan. Tetapi dengan kehadiran 3 pelatih Korea, Vietnam, Malaysia, Indonesia, jadi media-media Korea pun memperhatikan ini. Saya juga akan menjadi pelatih yang sangat bekerja keras untuk ini dan akan berusaha lebih agar menunjukkan sepak bola Indonesia maju jauh lebih baik dari sebelumnya. Ujar Sintayong dalam konferensi pers jelang laga pada Kamis kemarin. Kemenangan jadi harga mati, prediksi starting 11 Timnas Indonesia versus Kamboja tanpa Pratama Arhan. Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 akan mulai melakoni pertandingan Piala AFF pada Jumat petang melawan Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong pun akan menyiapkan formasi terbaiknya. Sintayong sendiri gemar dengan formasi 3-4-3 sejauh ini bersama dengan Timnas Indonesia. Namun pada laga terakhir melawan Curaçao, ia menggunakan pola 4-4-2. Kemungkinan untuk menghadapi kecepatan sayap pemain Kamboja, pilihan menggunakan pola 4 back atau 4-3-3 bakal jadi masuk akal untuk Timnas Indonesia. Untuk posisi penjaga gawang tak diragukan lagi nama Danio Argawinata yang bakal jadi andalan Timnas Indonesia pada posisi tersebut. Sementara untuk 4 back di belakang, sepertinya Sintayong akan mengubah sedikit komposisinya karena absennya Elkan Bagot sebagai back tengah, di mana kemungkinan pos back kanan akan ditempati oleh Asnawi Mangkualam. Sementara duet back tengah akan ditempati oleh Fahrudin Arianto dan Jordi Amat yang tampil mengamankan gawang Danio Argawinata. Kemudian pada pos back kiri, nama Yaakob Sayuri akan jadi andalan Timnas Indonesia untuk menggantikan posisi dari Pratama Arhan. Posisi gelandang kemungkinan tidak akan jauh-jauh dari nama trio Persib Bandung yang diisi oleh Rahmat Irianto, Mark Klok, dan Ricky Kambuaya. Kemudian untuk 3 pemain depan Timnas Indonesia kemungkinan akan diisi oleh trio Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman di sisi sayap. Kecepatan kedua pemain tersebut amat dibutuhkan untuk menembus lini pertahanan Timnas Kamboja. Lalu untuk pos striker kemungkinan Timnas Indonesia
bakal memberi peluang kepada Ilyas Pasojevic. Pemain depan asal Bali United tersebut dapat jadi opsi dalam duel bola udara atau pemantul yang memberi peluang untuk para pemain timnas Indonesia yang lain untuk membubuhkan gol. Sementara itu, bertanding di kandang sendiri semangat Spartan pun dibawa oleh Kapten Timnas Indonesia, Fakhrudin Arianto, di mana ia menegaskan tidak ada alasan untuk gagal meraih poin penuh pada pertandingan nanti sore, alias kemenangan adalah harga mati yang harus direngkuh oleh skuad Garuda. Fakhrudin sendiri yakin dengan kekompakan yang sudah mereka ciptakan selama ini, ditambah pemain berpengalaman akan memenangkan laga nanti sore. Kita sudah melakoni TC 1 bulan di Bali. Kita berangkat ke sini berjalan lancar. Besok kita bisa tampil baik karena kita laga home, maka gak ada alasan apapun kita harus siap 100%. Ucap Fakhrudin di jumpa pers jelang laga pada Kamis 22 Desember kemarin. Ada wonderkid terbaik Asia, deretan pemain Kamboja yang wajib diwaspadai skuad Garuda. Yang pertama, Lim Pisot. Lim Pisot memang masih baru berusia 21 tahun, tapi ia sudah jadi andalan timnas Kamboja sejak 3 Juni 2021 lalu. Pemain sayap kiri ini pun diprediksi akan menjadi kunci permainan timnas Kamboja selama Piala AFF 2022 ini. Sejauh ini Lim Pisot sudah mengumpulkan 9 penampilan bersama dengan timnas Kamboja di berbagai ajang. Ia pun sudah tampil di Piala AFF 2018, kualifikasi Piala Dunia 2022, dan kualifikasi Piala Asia 2023. Yang kedua, Sieng Chantea. Timnas Kamboja bahkan menyimpan bom dinamit yang tersimpan dalam diri Sieng Chantea. Meski baru berusia 20 tahun, tetapi Sieng Chantea sudah mencatatkan 21 caps untuk timnas Kamboja sejak mencatatkan debut pada 6 Juni 2019 lalu. Sieng Chantea sendiri merupakan alumni dari akademi terkenal di Kamboja, yaitu Bati Youth Academy yang dilatih oleh pelatih kondang dari Jepang Koji Kyotoku. Dirinya pun berhasil memukau publik Asia Tenggara kala berhasil meloloskan timnas Kamboja ke babak semifinal SEA Games 2019 silam. Penampilan cemerlang Sieng berhasil membawanya masuk dalam nominasi pemain muda terbaik AFC pada tahun 2019. Yang ketiga, Thierry Chantabin. Salah satu pemain senior yang bakal memegang peranan kunci di lini tengah timnas Kamboja pada Piala AFF 2022 kali ini ialah Thierry Chantabin, di mana gelandang bertahan berusia 31 tahun ini sangat krusial menjaga keseimbangan di sektor ini. Sejak mencatatkan debut pada 17 Maret 2015 lalu, dia sudah selalu jadi andalan timnas Kamboja. Yang keempat, Tess Sambat. Meski baru berusia 22 tahun, Sambat sudah terpilih sebagai kapten timnas Kamboja. Sambat sendiri sudah jadi andalan sejak Piala AFF 2020 lalu, termasuk kala dikalahkan timnas Indonesia dengan skor 2-4. Selain bermain di sektor bek tengah, pemain asal Visaka LC ini juga bisa digeser ke sejumlah posisi. Sambat bisa tampil dari posisi gelandang bertahan hingga bek kiri.